Assalamualaikum, halo guys. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu membahas kisi-kisi soal Tokutegi no Caregiver, yaitu soal ujian Nursing Care Japanese Evaluation yang saya akan membahas dialog percakapan atau soal ceritanya dengan penjelasan bahasa Indonesia dan soal Nursing Care Skill Evaluation Test. Kira-kira apa saja sih soal-soal yang akan keluar dan poin-poin penting yang harus dihafal? Jadi dari pengalaman yang saya dapat, soal-soal ini sering muncul di ujian negara perawat Jepang. Jadi ini adalah ilmu dasar yang wajib caregiver atau perawat tahu sebelum atau ketika kita bekerja di Jepang. Kita mulai dari halaman 11. QOL. QOL ini harus dihafalkan. QOL atau kualitas hidup adalah cara berpikir tentang kehidupan yang mencakup kekayaan spiritual, di mana rasa puas dan bahagia terhadap kehidupan dari pengguna itu sendiri harus diutamakan. Lanjut ke halaman 12, yaitu tentang normalisasi. Ini harus dihafalkan karena sering keluar di ujian perawat. Jadi normalisasi adalah cara berpikir di mana penyandang disabilitas juga dapat hidup secara normal. Poinnya adalah hidup secara normal sesuai dengan keinginannya tanpa harus menahan diri di tengah masyarakat dan komunitas. Berikutnya, cukup dibaca dan dipahami bahwa staf perawat lansia memberikan dukungan dengan menghargai nilai-nilai dan prinsip yang dianut pengguna. Membantu pengguna untuk memilih bagaimana mereka ingin menjalani hidup berdasarkan keputusannya sendiri. Karena pelaku utama dalam kehidupan adalah diri pengguna sendiri, pengguna memutuskan apa yang akan ia lakukan berdasarkan cara hidup dan nilai-nilainya yang ia anut. Contohnya, perawat lansia hanya menawarkan, hari ini Anda ingin memakai baju yang mana, tapi pengguna yang memutuskan, saya akan memakai baju hangat itu. Ritme kehidupan. Walaupun ini tidak perlu dihafalkan, setidaknya kita memahami bahwa inilah ritme kehidupan di Jepang yang biasa pengguna lakukan sehari-hari. Dan di antara kesehariannya itu bisa saja terjadi permasalahan, yang permasalahan-permasalahan itu akan diangkat menjadi soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan dalam soal Tokutegi no. Peran staf perawat lansia yang berhubungan dengan etika profesi, yaitu satu, pertimbangan terhadap privasi. Yang kedua ini wajib dipahami dan dihafalkan karena sering keluar di soal ujian, yaitu menjaga kerahasiaan, bahwa staf perawat lansia harus mengetahui informasi tentang pengguna agar dapat menyediakan perawat lansia yang tepat kepada pengguna. Namun, staf perawat lansia tidak diperkenankan untuk membicarakan dengan orang lain tentang informasi pribadi pengguna tanpa izin, baik itu selama masa bekerja ataupun setelah atau saat berhenti bekerja. Selanjutnya lanjut ke halaman 17, karena sering muncul di ujian negara Jepang. Ini cukup dipahami bahwa larangan pembatasan fisik seperti poin 1 sampai 5 adalah tindakan merampas kebebasan pengguna. Jadi, kelima hal itu dilarang. Yang saya perhatikan, soal-soal yang keluar ini adalah soal-soal dasar atau wajib yang sepatutnya perawat tahu dan sering juga ada di ujian negara perawat Jepang.
Jadi halaman 20 ini harus dipahami bahwa tenaga profesional yang melakukan rehabilitasi mencakup terapis fisik yang tugasnya melatih kemampuan gerak seperti berjalan, terapis okupasi melatih tindakan yang diperlukan untuk menjalani aktivitas kesehatan, dan terapis wicara untuk melatih pengguna yang mengalami kesulitan berbicara dan menelan. Untuk halaman 22, ini sekedar dibaca dan dipahami bahwa ada 3 jenis layanan perawatan lansia, yaitu layanan kunjungan, layanan ambulatori, dan layanan inap. Sedangkan di halaman 23 wajib dihafalkan karena sering keluar di ujian. Proses perawatan lansia. Alur dasar proses perawatan lansia mencakup 1. Penilaian, mengumpulkan informasi tentang pengguna. Yang kedua, penyusunan rencana, menyusun isi rencana perawatan lansia untuk pengguna. Yang ketiga, pelaksanaan, melakukan perawatan lansia berdasarkan rencana perawatan lansia. Yang keempat, evaluasi, mengevaluasi apakah isi rencana perawatan lansia sesuai dengan pengguna. Halaman 25 ini harus dihafalkan, yaitu mengenai hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kesehatan, pencegahan sakit pinggang. Poin-poinnya ada sampai halaman 29 harus dihafalkan. Pemanfaatan prinsip mekanika tubuh. Mekanisme gerakan tubuh yang terjadi karena kerja sama antara rangka dan otot. Dengan menggunakan prinsip mekanika tubuh, staf perawat lansia dapat melakukan perawatan lansia secara aman dan sedikit tenaga. 1. Dengan memperbesar landasan penopang untuk merendahkan posisi pusat berat. Mendekatkan pusat berat ke sisi yang mendapatkan perawatan lansia. Karena posisi yang lebih dekat memungkinkan Anda melakukan perawatan lansia dengan sedikit tenaga. 3. Menggunakan grup otot yang lebih besar, seperti otot paha. Karena gunakan grup otot yang besar untuk memudahkan perawatan lansia. Memperkecil bentuk tubuh pengguna, karena landasan penopangnya menjadi lebih kecil. Mengupayakan untuk menarik pengguna mendekati Anda, ketimbang mendorongnya, karena menarik akan memperkecil gesekan. Pemindahan pusat berat sebisa mungkin dilakukan secara datar. Anda bisa menggerakkan dengan mudah jika menggunakan seluruh tubuh. Lanjut ke halaman 31, yaitu tentang pengetahuan dasar terkait penyakit menular. Ini wajib dihafalkan bahwa penyakit menular adalah penyakit yang timbul ketika patogen masuk ke dalam tubuh dan menjadikan daya tahan tubuh pengguna lemah, mengakibatkan pengguna rentan terhadap penyakit menular. Wajib dihafalkan juga di halaman 32 jenis jalur infeksinya. Infeksi droplet menyebabkan influenza dan lain-lain. Infeksi udara menyebabkan tuberkulosis, campak, dan lain-lain. Infeksi kontak menyebabkan norovirus O157 dan lain-lain. Cara mencuci tangan dan hal-hal yang perlu diperhatikan. Bahwa gambar ini adalah bagian yang mudah kotor.
yaitu bagian ujung jari, sela-sela jari, punggung tangan, pangkal ibu jari, dan pergelangan tangan. Lanjut ke halaman 37, yaitu pencegahan kecelakaan dan langkah pengamanan. Pencegahan terjatuh dan terjerambab, yaitu mengamati baik-baik kondisi pengguna. Sekalipun pengguna biasanya mampu, ada kalanya ia tidak bisa. Memastikan pakaian dan alas kaki pengguna sudah tepat. Slop mudah terlepas sehingga menyebabkan terpeleset. Celana yang terlalu panjang menyebabkan mudah tersandung. Periksa alat bantu sebelum digunakan. Alat bantu yang rusak juga bisa menyebabkan kecelakaan. Periksa lingkungan sekitar. Lantai yang basah menyebabkan mudah terpeleset. Pengguna mudah terjatuh jika tersandung kabel. Lanjut ke bagian 2, mekanisme mental dan tubuh. Di halaman 45, kisi-kisi yang berikutnya adalah hierarki kebutuhan Maslow. Ini wajib dihafalkan dari poin 1 sampai 5 secara berurutan. Kemudian kisi-kisi berikutnya ada di halaman 54, bagian otak dan fungsi utamanya ini juga wajib dihafalkan. Seperti kemarin ada soal keluar bahwa pusat saraf otonom untuk mengatur suhu tubuh atau hemostatis yaitu ada di mana? Ada di hipotalamus. Isi berikutnya tentang siklus tidur, yaitu tidur non-REM dan tidur REM. Karakteristiknya apa aja dibaca dan dipahami, karena walaupun soal ini tidak keluar waktu saya ujian kemarin itu, tapi ini adalah pengetahuan dasar yang wajib diketahui oleh perawat dan sering keluar di ujian negara. Jadi mungkin saja keluar di komputer lain. Lanjut ke halaman 70, ada perubahan fisik akibat penuaan. Ini semua wajib dihafalkan, dibaca dan dipahami. Sisi berikutnya ada di halaman 77 tentang pneumonia. Terjadi ketika patogen masuk ke paru-paru, penyebabnya apa saja, gejala, dan poin penting dalam perawatan lansianya. Kemudian pneumonia aspirasi ini seringkali terjadi akibat masuknya bakteri ke trakea atau bronkus bersama makanan dan saliva. Penyebabnya apa? Gejalanya, poin penting dalam perawatan lansianya juga dihafalkan. Kisi-kisi selanjutnya ada di halaman 80, pemahaman dasar tentang disabilitas. Apa itu disabilitas, pengertiannya, dan kemudian ICF, klasifikasi internasional tentang fungsi, disabilitas, dan kesehatan, termasuk bagan-bagannya ini dihafalkan. Halaman 83 tentang gangguan pendengaran, yaitu hiposkusis merupakan kondisi sulit mendengar suara. Metode komunikasi yang dipakai itu apa saja, dibaca dan dipahami. Di halaman 92 juga ada gejala demensia, gejala inti demensia, serta gejala perilaku dan mental. Ini juga harus dibaca dan dipahami. Lanjut ke bagian 3, keterampilan komunikasi. Berikutnya ada di halaman 103 tentang teknik bertanya. Ada 2 jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Ini sebaiknya dibaca dan dipahami.
Karena walaupun saat ujian kemarin-kemarin di komputer saya tidak keluar, kemungkinan ini keluar di komputer lain karena ini sering keluar di ujian negara perawat. Kisi-kisi berikutnya ada di halaman 107 tentang penjelasan dan persetujuan informed consent. Ini sebaiknya dihafalkan bahwa staf perawat lansia membantu pengguna membuat keputusan agar pengguna dapat hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Namun, ada hal-hal yang harus diperhatikan, ini juga dihafalkan. Kisi-kisi selanjutnya ada di halaman 110, yaitu tentang komunikasi dengan pengidap gangguan pendengaran. Karakteristik komunikasi dengan pengidap gangguan pendengaran dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi dengan pengidap gangguan pendengaran, atau contoh metode dan alat bantu komunikasi dengan pengidap gangguan pendengaran. Ini sebaiknya semua dihafalkan. (113) Bagaimana cara berkomunikasi dengan pengidap demensia? Ini dibaca dan dipahami saja. Bab 3, komunikasi tim. Ini dibaca dan dipahami, yaitu mencakup pemahaman dasar tentang berbagi informasi dengan catatan dan tujuannya berbagi informasi itu apa. Ini semua dibaca dan dipahami agar kita tahu bagaimana sistem komunikasi tim saat bekerja di sana. 4. Keterampilan dukungan kehidupan. Halaman 126 ada sindrom disease. Sindrom disease adalah kondisi mental dan fisik yang terjadi saat seseorang beristirahat dalam jangka waktu lama atau ketika keaktifannya menurun. Penyebabnya apa saja? Ini sebaiknya dibaca dan dipahami. 130 perawatan lansia untuk membalikan diri. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan? Ini dibaca dan dipahami. Kemudian halaman 131 perawatan lansia untuk bangkit dari posisi lateral kanan menjadi duduk tegak lurus. Ini hal-hal apa saja yang harus diperhatikan juga dibaca dan dipahami. Lanjut ke halaman 134. Kalau ini dihafalkan karena akan keluar di soal ujian. Perawatan lansia untuk berjalan pada pengguna dengan hemiplagi. Cara berjalan 2 gerakannya gimana, cara berjalan 3 gerakannya bagaimana, dan perawatan lansia untuk berjalan dengan tongkat saat naik tangga, kemudian saat turun tangga. Staf perawat lansia itu berdiri di posisi sebelah mana. Bagian ini harus dihafalkan. Selanjutnya di halaman 137, yaitu saat beralih dari tempat tidur ke kursi roda. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan? Ini sebaiknya dibaca dan dipahami. Lanjut ke halaman 140, saat naik undakan. Dari gambar ini wajib dipahami kemudian dihafalkan karena akan keluar di soal. Maupun saat turun dari undakannya ini juga dari gambar ini dibaca, dipahami, dan dihafalkan. Halaman berikutnya halaman 142, saat menuruni lereng juga apa saja yang harus diperhatikan oleh perawat lansia juga dibaca dan dipahami.
Halaman 149 tentang praktek keperawatan lansia untuk makan, ini sebaiknya dibaca dan dipahami. Ke halaman 159, pada saat diare, poin penting apa saja dalam perawatan lansia yang harus diperhatikan, ini sebaiknya dibaca dan dipahami. Lansia untuk berganti pakaian, ini dibaca dan dipahami. Poinnya di sini adalah saat melepas pakaian, staf perawat lansia melepas dari sisi sehat. Selanjutnya ada di halaman 191, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh perawat lansia selama mandi. Ini dibaca dan dihafalkan. Minasan, mada ganbateimasu ka? Ja, ishoni ganbaremashou. Pelajaran selanjutnya adalah tentang bahasa Jepang untuk perawatan lansia. Dengan menghafal kosakata dalam bahasa Jepang, soalnya akan keluar seperti menunjukkan gambar dahi atau menunjukkan gambar kaki atau perut. Kosakata dalam bahasa Jepangnya itu apa? Waktu di ujian saya itu menunjukkan bagian telapak kaki itu kosakata dalam bahasa Jepangnya apa? Baiklah, kita lanjut ke halaman 209, soal dialog dan sapaan. Di sini ada percakapan antara caregiver dengan Sato-san. Sato-san, taichou wa dou desu ka? Sato-san, bagaimana keadaanmu? Kemudian Sato-san menjawab, keadaannya tidak buruk dan tidak ada masalah apa-apa. Kemudian bertanya lagi caregiver, korekara aruku renshu o shimashou ka? Bagaimana kalau sekarang kita latihan berjalan? Kemudian Sato-san menjawab, ya baiklah. Caregiver lalu menanyakan, antara sue to hokoki to, sue itu tongkat atau alat bantu jalan, mana yang akan kamu pilih untuk dibawakan oleh caregiver? Nah, Sato-san menjawab, sue no hoga ii desu, tongkat lebih baik. Kemudian caregiver menjawab, ya baiklah, sekarang saya akan membawakan tongkatnya. Sekarang Sato-san berpeganglah pada pegangan yang ada di dinding rumah sakit. Mondai, kaiwa no naiyo de tadashi mono o erande kudasai. Milih manakah pernyataan yang benar dari percakapan di atas. Nah, nomor satu ini salah karena di sini menyatakan Sato-san taichou ga totemo yoi no de aruko renshu o shimasu. Keadaannya dia sangat baik sehingga dia akan latihan berjalan. Padahal kata totemo yoi di sini salah karena dari percakapan di atas tidak menyatakan keadaannya Sato-san sangat baik, tapi hanya menyatakan warukunai desu. Lanjut ke nomor 2. Sato-san wa hokoki de aruko renshu o shimasu. Sato-san memakai alat bantu berjalan untuk latihan berjalan. Ini salah karena Sato-san memakai tongkat. Nomor 3, Sato-san wa sue de aruku renshu o shimasu. Ini tadashi, ini yang benar karena Sato-san menggunakan tongkat untuk latihan berjalan. Nomor 4, Sato-san wa tesuri ni sukamate aruku renshu o shimasu. Ini juga salah karena nomor 4 menyatakan dia latihan berjalan dengan memegang pegangan tangan yang ada di dinding rumah sakit. Halaman
214. Di sini ada percakapan antara Kaigo Shoku, caregiver, dengan Sato-san. Kaigo Shoku, amari tabete imasen ne. Sedikit sekali ya makannya. Kemudian Sato-san menjawab, migi tega sukoshi itakute hasiga umaku motemasen. Karena tangan kanannya sakit, sedikit sakit, jadi Sato-san tidak bisa membawa sumpitnya. Kemudian tanyakan, migi tega itain desu ne, otetsudai shimashou ka? Tangan kananmu sakit ya, apakah mau saya bantu? Kemudian Sato-san menjawab, daijoubu desu. Tidak apa-apa, saya ingin memakan dengan sendok, bisakah tolong ambilkan? Lalu caregiver menjawab, wakarimashita, supung o motekimasu ne. Baiklah, saya akan membawakan sendoknya. Mondai, kaiwa no naiyo de tadashi mono o erande kudasai. Kita suruh memilih pernyataan yang benar sesuai percakapan di atas. Nomor 1, Sato-san wa gohan o zenbu tabemashita. Ini salah, karena pernyataan ini menyatakan Sato-san sudah memakan habis semua makanannya. Padahal belum. Kedua, Sato-san wa hidarite de hasi o mochisimasu. Ini juga salah. Dia memakan dengan tangan kanan. Nomor 3, Sato-san wa kaigo shoku ni tetsudate murate gohan o tabemasu. Nomor 3 ini juga salah, karena menyatakan Sato-san untuk makannya ini harus minta bantuan dengan kaigo shoku atau caregiver. 4 ini yang benar, tadashi, karena Sato-san wa jibun de gohan o tabemasu. Di sini dinyatakan kalau Sato-san memakan makanannya sendiri. Bantuan caregiver. Ke halaman 216. Di sini ada percakapan antara Kaigo Shoku dengan Sato-san. Caregiver menanyakan Sato-san, shokuji wa warimashita ne, mou sukoshi nomimono wa ikaga desu ka? Sato-san, makannya sudah selesai ya. Mou sukoshi nomimono wa ikaga desu ka? Apakah kamu masih mau minum sedikit? Kemudian Sato-san menjawab, hai itadakimasu. Ya, saya mau. Kemudian caregiver menanyakan, sumetai mugicha o omochi shimashou ka? Kalau saya bawakan teh barli yang dingin. Kemudian Sato-san menjawab, iye, atatakai koucha ga nomitai desu. Tidak, saya pengen teh yang hangat. Kemudian Kaigo Shoku menjawab, wakarimashita, ja, nani. Kemudian Sato-san menjawab, arigato. Mondai, no naka ni hairu kotoba o erande kudasai. Jadi kita suruh memilih apa yang akan dibawakan oleh caregiver. Nomor 1, ini salah, sumetai mugicha o motekimasu ne. Ini salah karena Sato-san mintanya yang hangat. Nomor 2, atatakai mugicha o motekimasu ne. Ini juga salah, karena walaupun dia minta yang hangat, dia mintanya koucha. Nah, nomor 3 ini jawabannya. Atatakai koucha o motekimasu ne. Halaman 219, pembahasan contoh soal percakapan berikutnya. Percakapan antara Kaigo Shoku dengan Suzuki-san. Antara caregiver dengan Suzuki-san. Suzuki-san,
Okaeri nasai, san powado deshita. Suzuki-san, selamat datang kembali. Bagaimana jalan-jalannya? Kemudian Suzuki-san menjawab, un, soto wa suzushikute kimochi ga yokata yo. Di luar itu udaranya sangat sejuk, jadi membuat kita nyaman. Kemudian Kaigo Shoku menjawab, sore wa yokata desu ne, kore kara hiru gohan desu kara toire ni ikemasen ka. Itu bagus ya. Kore kara gohan desu kara, sekarang kita akan pergi makan. Bagaimana kalau sebelum itu ke toilet dulu? Suzuki-san menjawab, ima wa mada ikitaku nai yo. Sekarang saya belum mau pergi ke toilet. Kemudian Kaigo Shoku menjawab, so desu ka, demo sokuji no mae ni ikeba ansin desu yo. Tapi kalau pergi ke toilet sebelum makan itu lebih nyaman perasaannya. Kemudian Suzuki-san menjawab, sokah ja iteiko. Ya baiklah, sebelum makan pergi ke toilet. Goshoku menjawab, hai wakarimashita. Ya, saya mengerti. Kemudian mondai. Suzuki-san wa kono ato sugu ni nani o shimasu ka? Suzuki-san, setelah ini apa yang akan dilakukannya? 1. Teo araimasu. Ini salah karena di sini menyatakan dia akan pergi cuci tangan. 2. Gohan o tabemasu. Ini juga salah karena menyatakan akan langsung pergi makan tanpa ke toilet dulu. Nah, nomor 3 ini yang benar, toire ni ikimasu. Nomor 4 juga salah, sanpo ni ikimasu. Padahal dia baru saja pergi jalan-jalan. Pembahasan contoh soal berikutnya, masih soal dialog. Ini ada percakapan antara Suzuki-san dan Kaigo Shoku. Suzuki-san, kyou wa samui ne, seta o kyo. Suzuki-sannya menyatakan, sekarang hari ini dingin ya. Seta o kyo, dia ingin memakai sweater atau baju hangat. Kemudian Kaigo Shoku menjawab, wakarimashita, dono seta o kimasu ka? Ya, saya mengerti yang bagaimana atau baju hangat yang bagaimana yang akan kamu pakai. Kemudian Suzuki-san menjawab, sono kuroi seta ga ine. Dia ingin memakai sweater atau baju hangat yang berwarna hitam. Kemudian Kaigo Shoku menjawab, kino okusan ga mote kita seta desu ne. Ini yang dibawa sama istrimu kemarin ya. Kemudian Suzuki-san menjawab, tanjobi ni musume ga kuretan da yo. Ini hadiah ulang tahun pemberian dari anak saya. Kaigo Shoku, so desu ka, in desu ne. Oh begitu ya. In desu ne, bagus ya. Kaiwa no naiyo de tadashi mono o erande kudasai. Kita suruh memilih manakah pernyataan yang sesuai dengan percakapan di atas. Suzuki-san wa okusan ni seta o muraimashita. Nah, nomor 1 ini salah karena menyatakan ini pemberian sweater atau baju hangatnya itu pemberian dari istrinya. Suzuki-san wa kyo kuroi seta o kimasu. Ini benar, tadashi, karena Suzuki-san hari ini ingin memakai sweater atau baju hangat yang warna hitam. Ya. Kaigo Shoku wa Suzuki-san ga kyo kiru seta o
erabimasta. Ini salah. Di sini menyatakan kalau sweater yang ingin dipakai Suzuki-san itu dipilihkan oleh Kaigoshoku atau caregiver. Padahal yang memilihnya adalah Suzuki-san sendiri. Nomor 4. Kino musume-san ga seta o motte kimashita. Ini juga salah. Di nomor 4 dinyatakan kalau yang membawa sweater itu kemarin adalah musume-san, anaknya. Padahal yang membawa adalah istrinya, tapi pemberian dari musume-san, dari anaknya. Lanjut ke halaman 225. Ini ada percakapan antara Kaigoshoku dengan Sato-san. Kaigoshoku, Sato-san, hamiga ki wa owarimashita ka? Sato-san, apakah kamu sudah selesai sikat giginya? Kemudian Sato-san menjawab, Migaita keredo kirei ni natta ka dou ka mite hoshin desu. Sudah sikat gigi, tapi tidak tahu bersih atau tidaknya, pengen dilihat. Kemudian Kaigoshoku menjawab, Hai wakarimashita. Ya, saya mengerti. Kuchi o akete kudasai. Hidari soku ni tabemono ga nokotte imasu yo. Saya mengerti, buka mulutmu. Di bagian kiri ada makanan yang tersisa. Kemudian Sato-san menjawab, Sumimasen totte kudasai. Mohon maaf ya, tolong diambilkan. Di sini jawaban Kaigoshoku atau caregivernya kosong. Mondainya no naka ni hairu kotoba o erande kudasai. Nomor 1, ini jawabannya, Hai wakarimashita. Ya, saya mengerti. Yang lain, nomor 2, ugai o shimasho. Silakan berkumur. Nomor 3, haburashi o tori kaemashouka. Bagaimana kalau sikat giginya diambilkan lagi, diganti yang baru? Ini juga salah. Nomor 4, migi soku wa kirei desu yo. Dibilang jawabannya itu di sebelah kanan sudah bersih ya, kan tidak ada hubungannya. Jadi ini salah. Ke pembahasan soal contoh berikutnya di halaman 227. Di sini ada percakapan antara Kaigoshoku dengan Sato-san. Kaigoshoku, Sato-san, ofuro ni hairimashou. Bagaimana kalau hari ini ofuro atau mandi bathtub? Kemudian Sato-san menjawab, Kyou wa ofuro ni hairitaku nai desu. Hari ini saya tidak ingin masuk ofuro. Kemudian caregiver menanyakan, do shimashita ka? Goki bunga waruin desu ka? Kenapa begitu? Apakah perasaanmu tidak enak? Kemudian Sato-san menjawab, Kibun wa waruku nai kedo chotto koshi ga itai desu. Fuku o nugu no ga taihen desu. Sato-sannya menjawab, perasaan saya bukannya tidak enak, tapi pinggang saya sakit. Saya tidak bisa melepas baju. Kaigoshoku menjawab, Kigae o otetsudai shimasu kara ofuro ni hairimasen ka? Kimochi ga ii desu yo. Atau memakaikan bajunya, saya akan bantu. Ofuro ni hairimasen ka? Bagaimana kalau masuk ofuro? Kimochi ga ii desu yo. Jadi perasaannya akan lebih enak. Kemudian Sato-san menjawab, so desu ne, ja hairimasu. Ya juga ya. Ya, saya akan masuk ofuro. Caregiver, Asta mo
Sukoshi ga itakatara, kalau besok pinggangmu masih sakit, byoin o yoyako shimashoka, bagaimana kalau kita ke rumah sakit? So desu ne, ya baiklah. Wano nayo de tadashi mono o erande kudasai. Dari percakapan di atas, kita suruh memilih pernyataan yang benar. Nomor 1. Sato-san wa kyou wa kibun ga warui desu. Ini salah karena nomor 1 menyatakan hari ini perasaannya Sato-san tidak baik. Padahal salah. Nomor 2, Sato-san wa korekara byoin e ikimasu. Ini juga salah, dibilangnya Sato-san sekarang akan pergi ke rumah sakit. Nomor 3, Sato-san wa korekara o ofuro ni hairimasu. Nah, ini pernyataan yang benar karena dia akan pergi ofuro. Nomor 4, Sato-san wa jibun de fuku o nugimasu. Nomor 4 ini juga salah karena di sini dinyatakan dia akan melepas bajunya sendiri. Padahal karena pinggangnya sakit, dia tidak bisa melepas bajunya sendiri dan perlu bantuan caregiver. 230. Ada percakapan antara Kaigoshoku atau caregiver dengan Suzuki-san. Caregiver menanyakan, "Oyu no ondo wa ikaga desu ka?" Suhu air panasnya bagaimana? Kemudian Suzuki-san menjawab, "Chotto nurui yo, moto atsui oyu no hou ga ii yo." Ini sedikit dingin. Ingin ditambahkan air panasnya, suhu air panasnya. Kemudian di sini apa yang sebaiknya Kaigoshoku jawab? Sedangkan Suzuki-san menjawab, "Choudo ii ondo ni natta yo, arigato." Mondai. Naka ni hairu kotoba o erande kudasai. Pertanyaannya adalah kalimat apa yang cocok dimasukkan dari percakapan Kaigoshoku atau caregiver di atas. Nah, nomor 1 ini choudo ii ondo de yokata desu. Nah, ini salah karena di sini menyatakan suhu air panasnya sudah pas. Nah, nomor 2 ini sukoshi atsui desu ka? Chotto nuruku shimasu ne. Sedikit panas ya. Saya dinginkan lagi ya suhunya. Padahal Suzuki-san mintanya suhunya agak dipanaskan lagi. Nomor 3 juga salah. Mo sukoshi o furo ni hairitai desu ka? Nah, nomor 4 inilah yang benar. Sukoshi atsuku shimasu ne. Suhunya sedikit saya panaskan ya. Ke halaman 232, di sini ada percakapan antara Rida dan Kaigoshoku. Rida, "Kyou wa Suzuki-san no nyuyoku no desu. Suzuki-san no nyuyoku kaigo o onegai shimasu." Hari ini adalah jadwal ofuronya Suzuki-san. Minta tolong ya agar dibantu dalam perawatan ofuronya. Kemudian Kaigoshoku menjawab, "Hai, demo Suzuki-san wa kino sukoshi seki ga deru to iimashita. Daijoubu desu ka?" Tapi kemarin Suzuki-san ada sedikit batuk. Apakah tidak apa-apa kalau ofuro? Kemudian Rida menjawab, "Kanggo sini kakunin shite moraimashita kara daijoubu desu." Sudah diobservasi oleh perawat, jadi tidak apa-apa. Suzuki-san ni taichou o kite kudasai. Nah, Rida menyuruh caregiver untuk meyakinkan lagi kepada
Suzuki-san, bagaimana keadaannya? Apakah baik-baik saja? Nah, di sini ada garis yang belum diisi, yaitu jawaban dari Kaigo Shoku. Hai, nani nani nani. Nah, mondainya, pertanyaannya adalah no nakani hairu koto bao erande kudasai. Nomor 1, kanggo sini kakunin shimasu. Ini salah. Nomor 2, ridani kakunin shimasu. Ini juga salah. Nomor 3, Suzuki-san ni kakunin shimasu. Ya, ini jawaban yang benar. Karena kan Rida menyuruh caregiver untuk menanyakan kembali apakah Suzuki-san mau ofuro. Nah, nomor 3 ini jawabannya karena hai Suzuki-san ni kakunin shimasu. Iya, saya akan menanyakan langsung ke Suzuki-san. Nomor 4, kaigo ni kakunin shimasu. Ini juga salah. 242. Ryosha no jokyo 1. Sato-san wa toire itte haisetsu shite imasu ga, yoru wa potaburu toire o tsukate imasu. Haisetsu wa kaigo ga hitsuyou desu. Shikin wa arimasen. Nah, di sini dijelaskan. Sato-san pergi ke toilet untuk ekskresinya. Namun kalau malam dia pakai portable toilet. Dan saat itu dia memerlukan bantuan atau kaigo. Shikin wa arimasen, inkontinensia tidak ada. Nah, pertanyaannya, Sato-san no haisetsu ni suite tadashi mono o erande kudasai. Tentang ekskresi dari Sato-san, pilihlah jawaban yang benar. 1, jiritsu shite imasu. Jiritsu shite imasu itu berarti dia melakukannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ini salah karena saat malam dia membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan bantuan kaigo. Nomor 2, itsumo toire itte haisetsu shite imasu. Ini juga salah karena di nomor 2 ini dinyatakan dia selalu pergi ke toilet, padahal kalau malam dia pakai portable toilet. Nomor 3, shikin ga arimasen yo ne. Jadi nomor 3 juga salah. Nomor 4 lah yang benar. Yoru wa potaburu toire de haisetsu shite imasu. Jadi kalau malam dia ekskresinya di portable toilet. Ke halaman 245. Ryosha no jokyo 4. Namae Suzuki-san. Ido cara berpindahnya. Kuruma isude ido shite imasu. Dia menggunakan kursi roda untuk berpindah. Haisetsu-nya sukoshi kaigo ga hitsuyou desu. Dia masih membutuhkan bantuan dari caregiver. Shokuji jiritsu shite imasu. Makannya sudah bisa sendiri ya. Makannya sendiri. Nyuyoku sukoshi kaigo ga hitsuyou desu. Pada saat ofuro juga membutuhkan bantuan atau kaigo. Nah, mondai sugi no naka kara tadashi mono o erande kudasai. Nomor 1, di sini dinyatakan kalau Suzuki-san jibun de aruite ido suru koto ga dekimasu. Ini salah karena dinyatakan bahwa Suzuki-san itu pergerakannya bisa jalan sendiri dengan berjalan. Padahal menggunakan kursi roda. Nomor 2, Suzuki-san wa jibun de gohan taberu koto ga dekimasu. Iya, ini dia yang benar jawabannya. Karena dia makan sendiri, tidak membutuhkan bantuan. Nomor 3, jibun de
toire iku koto ga dekimasu. Ini juga salah karena dia untuk ekskresinya sukoshi kaigo ga hitsuyo desu. Nomor 4, jibun de ofuro ni hairu koto ga dekimasu. Ya, ini juga salah karena dia sukoshi kaigo ga hitsuyo desu saat nyuyoku atau ofuro. Halaman 260. Di sini ada pemberitahuan. Gokazoku no minasamae. Rokagetsu ni narimashita kore kara shokuchudoku ga oku narimasu. Rokagetsu 1日から8月31日まで施設に食品を持ってこないようにしてください. Ini menerangkan untuk keluarga pasien di rumah sakit bahwa sudah memasuki bulan 6. Korekara shokuchudoku ga oku narimasu. Banyak kejadian keracunan makanan. Karena itu, sejak tanggal 1 bulan 6 sampai tanggal 31 bulan 8, shisetsu ni shokuhin o motekonai yo ni shite kudasai. Jangan membawa makanan dari luar rumah sakit atau panti. Shokudoku eki ga oite arimasu. Shisetsu ni hairu toki te o shoudoku shite kudasai. Itu juga dijelaskan sebelum masuki lobi ada cairan pembersih tangan diletakkan di sana. Jadi sebelum masuk ke rumah sakit, fasilitas kesehatan harus mencuci tangannya, membersihkan tangannya terlebih dahulu dengan cairan pembersih tangan. Sugino nakakara tadashi mono o erande kudasai. Jadi kita suruh memilih pernyataan mana yang benar yang sesuai dengan pemberitahuan atau pengumuman di atas. 1. Rokagetsu ni naru to shokuchudoku ni narimasu. Nomor 1 ini salah karena di sini dinyatakan shokuchudoku ni narimasu. Walaupun bulan 6 ini banyak kasus keracunan makanan, tapi tidak selalu shokuchudoku ni narimasu. Nomor 2, rokagetsu, shichigatsu, hachigatsu wa shokuhin o motte kuru koto ga dekimasu. Ini salah karena dari bulan 6 sampai bulan 8 dilarang membawa makanan dari luar fasilitas kesehatan. Nomor 3, kugatsu kara shokuhin o motte kuru koto ga dekimasu. Ini yang benar karena pelarangan membawa makanannya itu dari bulan 6 sampai bulan 8. Jadi bulan 9 boleh membawa makanan dari luar. Nomor 4, genkan de shoudoku sureba shokuhin o motte kuru koto ga dekimasu. Ini salah karena tidak ada hubungannya setelah mencuci atau membersihkan tangan di lobi boleh bawa makanan dari luar padahal dilarang. Halaman 263, Ryosha Suzuki-san, Nichiji 2019年7月5日金曜日7時10分. Di sini ada semacam pembahasan atau komunikasi tim yang membahas tentang Suzuki-san. Ryosha Suzuki-san, Nichiji 2019年7月5日金曜日7時10分. Tanggalnya yaitu tanggal 5 bulan 7 hari Jumat jam 7.10. Bashonya, tempatnya di Senmenjo, di dekat Wastafel ya. Naiyonya, Suzuki-san ga jibun de ireba o arate kesu ni shimau otoshimashita ga ireba ga yuka ni ochite warete shimaimashita.
Di sini dijelaskan permasalahannya, Suzuki-san itu mencuci gigi palsunya sendiri. Kemudian case-nya itu jatuh. Ireba ga yukani ochite warete shimaimashita. Nah, gigi palsunya itu jatuh ke lantai dan pecah. Penyebabnya yubi no chikara ga yowaku narimashita, tega nurete ita node otoste shimaimashita. Jadi kekuatan dari jari-jarinya ini melemah, kemudian tangannya itu basah jadi licin dan akhirnya terjatuh irebanya itu. Korekara do suruka, jadi sejak kejadian atau permasalahan itu, langkah selanjutnya adalah ireba wa Suzuki-san ni hazuste muraimasu. Suzuki-san no ireba wa kaigo shoku ga arate kesu ni shimaimasu. Sugi no hi no kisho kaigo no ji Suzuki-san ni watashimasu. Penyelesaiannya adalah bahwa gigi palsunya ini dilepaskan saja, kemudian Suzuki-san no ireba wa kaigo shoku arate kesu ini sih mas. Jadi gigi palsunya ini juga dibersihkan oleh caregiver, kemudian dikumpulkan. Suginohi, nah keesokan harinya saat dia bangun, case gigi palsunya itu diberikan lagi kepada Suzuki-san. Mondai bung no nayo tadashi bango o hitotsu erande kudasai. Nomor 1, Suzuki-san wa kaigo ni ireba o arete muraimashita. Ini salah. Karena di sini dijelaskan irebanya itu, gigi palsunya itu dibersihkan oleh kaigo. Nah, nomor 2, Suzuki-san wa ireba o kesu ni shimaimashita. Ini juga salah. Kemudian nomor 3, Suzuki-san wa ireba o otoste wates shimaimashita. Ya, ini benar ya, permasalahan yang muncul terjadi dan di awal itu akhirnya diadakan pembahasan adalah karena gigi palsunya ini jatuh dan pecah. Kemudian ini jawaban yang benar. Dan nomor 4, Suzuki-san wa asta jibunde ireba o araimasu. Ini salah karena setelah kejadian itu irebanya dikumpulkan oleh kaigo shoku. Halaman 265, Moushi okuru ni Suzuki-san wa asta byoin e ikimasu. Besok Suzuki-san akan pergi ke rumah sakit. Juji hang ni shisetsu no kuruma de byoin ni ikimasu kara. Jadi jam 10.30 akan pergi ke rumah sakit dengan mobil dari fasilitas kesehatan. Jupung mae ni Suzuki-san to issho ni genkan ni kite kudasai. 10 menit sebelum itu harus sudah tiba di lobi bersama dengan Suzuki-san. Kangoshi ga issho ni byoin e ikimasu. Dan perginya juga dengan perawat. Bung no naiyo de tadashi bango o hitotsu erande kudasai. Nomor 1, Suzuki-san wa asta taksi de byoin e ikimasu. Ini salah
karena Suzuki-san besok ke rumah sakitnya menggunakan mobil dari fasilitas kesehatan. Nomor 2, Suzuki-san wa asta juji jupung mae ni byoin e ikimasu. Ini juga salah karena Suzuki-san perginya jam 10.30. Sedangkan 10 menit sebelumnya sudah harus tiba di lobi, yaitu berarti jam 10.20. Nomor 3, Suzuki-san wa asta kanggo shito byoine ikimasu. Ini yang benar. Karena selain dengan caregiver, dia perginya juga dengan perawat rumah sakit. Nomor 4, Suzuki-san wa asta juji sanjupung ni genkane ikimasu. Ini salah karena perginya jam 10.30, jadi harus tiba 10 menit sebelumnya di lobi, yaitu jam 10.20. Ini salah. Teman-teman, sekian dulu pembahasan kisi-kisi soal-soal atau kutegino dan contoh pembahasan soal dalam bahasa Jepang. Semoga dapat membantu. Minasan, ganbatte kudasai ne.